Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi memori. Pertama ada pengertian memori komputer, yang kedua ada sejarah perkembangan memori komputer, dan yang ketiga ada kesimpulan. Lanjut, pengertian memori. Memori adalah perangkat atau sistem. Pertama, ada pengertian memori. Memori adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk penggunaan langsung dalam komputer atau perangkat keras komputer dan perangkat elektronik digital yang terkait. Kata memori sering sinonim dengan kata penyimpanan utama atau memori utama dalam bahasa Inggris. Memori utama. Dalam bahasa Inggris, sinonim kuno memori adalah store. Lanjut. Sejarah perkembangan RAM atau Random Access Memory tahun 1968. RAM yang merupakan singkatan dari Random Access Memory ditemukan oleh Robert dan diproduksi secara besar-besaran oleh Intel pada tahun 1968. Jauh sebelum PC ditemukan oleh IBM pada tahun 1981. Dari sinilah perkembangan RAM bermula. Pada awal diciptakannya, RAM membutuhkan tegangan 5,0 volt untuk dapat berjalan pada frekuensi 4,77 MHz dengan waktu akses memori access time sekitar 200 ns. 1 ns 10 atau 9 detik. Lanjut. Di sini ada DRAM pada tahun 1970. Pada tahun 1970, IBM menciptakan sebuah memori yang dinamakan DRAM, singkatan dari Dynamic Random Access Memory. Dinamakan dinamik karena jenis memori ini pada setiap interval waktu tertentu selalu memperbarui kesalahan informasi atau isinya, mempunyai frekuensi kerja yang bervariasi, yaitu antara 4,77 MHz hingga 40 MHz. Lanjut, RAM 1900. FPRAM 1987. Flashback mode DRAM atau disingkat dengan FPM DRAM ditemukan sekitar tahun 1987. Memori jenis ini bekerja layaknya sebuah indeks atau daftar isi. Arti peg itu sendiri merupakan bagian dari memori yang terdapat pada sebuah row address. Ketika sistem membutuhkan isi suatu alamat memori, FPM tinggal mengambil informasi mengenainya berdasarkan indeks yang telah dimiliki. FPM memungkinkan transfer data yang lebih cepat pada baris atau row yang sama dari jenis memori sebelumnya. FPM bekerja pada rentang frekuensi 16 MHz hingga 66 MHz dengan akses time sekitar 50 ns. Selain itu, FPM mampu mengolah transfer data atau bandwidth sebesar 188,71 megabit per detiknya. Memori FPM ini mulai banyak digunakan pada sistem berbasis Intel 286, 386, serta sedikit 486. Kemudian selanjutnya ada SDRAM PC 133 tahun 1999. Sesuai dengan namanya, memori SDRAM PC 133 ini bekerja pada bus berfrekuensi 133 MHz dengan akses time terbesar 7,5 ns dan mampu mengalirkan data sebesar 1,06 GB per detiknya. Walaupun PC 133 ini dikembangkan untuk bekerja pada frekuensi bus 133 MHz, namun memori ini juga mampu berjalan pada frekuensi bus 100 MHz, walaupun tidak sebaik kemampuan yang dimiliki oleh
PC100 pada frekuensi tersebut. Lalu ada DDR3 SDRAM tahun 2007. DDR3 ini memiliki kebutuhan daya yang berkurang sekitar 16% dibandingkan dengan DDR2. Hal tersebut disebabkan karena daya yang diperlukan hanya 1,5 V, lebih sedikit dibandingkan dengan DDR2 1,8 V dan DDR2,5 V. Secara teori, kecepatan yang dimiliki oleh RAM ini memang cukup memukau. Ia mampu mentransfer dan dengan clock efektif sebesar 800 sampai 1600 MHz pada clock 400 sampai 800 MHz. Jauh lebih tinggi dibandingkan DDR2 sebesar 400 sampai 1066 MHz dan DDR sebesar 200 sampai 600 MHz. Prototipe dari DDR3 yang memiliki 240 pin ini sebenarnya sudah diperkenalkan sejak lama pada awal tahun 2005. Namun produknya sendiri benar-benar muncul pada pertengahan tahun 2007 bersamaan dengan motherboard yang menggunakan chipset Intel P35 Bear Lake dan pada motherboard tersebut sudah mendukung slot DIMM. Lalu ada DDR5 SDRAM tahun 2019. Ini hampir tiba dengan sebagian besar pengembang daerah menjanjikan produk pengiriman pada tahun 2020. Namun, bahkan jika melihat beberapa chip DDR5 pada tahun 2019, mereka kemungkinan tidak akan diproduksi secara massal, setidaknya sampai tahun 2020, ketika CPU mobile dan desktop juga akan memulai mendukung DDR5. Kesimpulan aku sana nih. Pusing dewe, guys. Oke, diedit lah. Lalu kesimpulannya, besar kecilnya komputer ditentukan oleh besar kecilnya memori yang dimilikinya. Apabila komputer memiliki memori besar, maka kemampuan komputer dalam hal menyampaikan data juga menjadi besar. Demikian pula sebaliknya, memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Setiap penyimpanan eksternal memiliki kelebihan dan kekurangan dan bersifat relatif sesuai dengan kebutuhan pemakai. Bila membutuhkan penyimpanan yang memiliki kapasitas yang besar, maka yang kita butuhkan adalah sebuah hard disk yang batas kemampuannya menyimpan bisa mencapai 1500 byte. Bila membutuhkan penyimpanan dengan kapasitas yang sedang, dengan ukuran media penyimpanan yang kecil, maka dapat digunakan USB flash disk atau memory card. Saya kembalikan ke Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.